Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Carlos. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara membuat program CNC milling untuk membuat holder insert atau holder pahat bubut seperti pada gambar dengan menggunakan software Mastercam X5. Pertama-tama kita harus pelajari dulu untuk ukuran, kita analisa dulu ukuran-ukuran yang harus kita buat nantinya pada geometri yang akan kita buat pada software Mastercam. Nampak pada gambar ini adalah gambar 3 dimensinya. Nah, di sini ada mata pisaunya atau insertnya ya. Nah, untuk ukurannya panjang jadinya nantinya maksimal 100 mili dengan tinggi dari sini ke sini ini 12, lebar dari sini ke sini 12, dari sini ke sini 15. Oke. Ada sudut 55 derajat ya. Kemudian untuk radius ada radius 2 ya. Kemudian radius 2,5. Dan di sini juga ada radius 5. Oke. Baik, langsung saja kita menuju ke software Mastercam untuk membuat geometri dan gambar 3D-nya. Oke, setelah kita buka software Mastercam X5, yang perlu kita perhatikan adalah satuan yang kita gunakan ya pada layout harus dalam ukuran milimeter. Nah, maka kita harus rubah pada menu setting, pilih configuration, kemudian pilih di sini satuan metrik, lalu kita checklist. Baik, selanjutnya kita bisa langsung membuat geometri 2D kontur dulu ya. Kita mulai dengan membuat create rectangle untuk membuat persegi panjang. Kita klik di sumbu, kemudian kita klik lagi di sini. Kita beri ukuran panjangnya 100, untuk Y-nya min 15. Kita enter, kemudian kita checklist. Klik kanan, kita klik fit untuk menampilkan semua. Selanjutnya kita akan membuat garis miring. Garis miring kita tarik saja ke sini ya. Lalu kita kasih ukuran sudutnya 55, kemudian kita enter pada keyboard, lalu kita checklist. Selanjutnya kita lakukan offset. Offset menggunakan X form offset ya. Yang pertama adalah jaraknya 16, kita offset garis ini, kita klik di sini, kemudian kita checklist. Di sini bisa langsung kita potong sebenarnya, tapi nanti aja sekalian kita potongnya. Kemudian kita bisa offset juga garis ini ke atas sejauh 3 mili. Sama kita gunakan X form offset. Kita kasih 3, kemudian kita klik di sini, kita klik di sini. Ya. Selanjutnya adalah kita lakukan trim. Ya. Kita lakukan trim. Lalu kita pilih divide or delete. Ya, kita hapus di sini garis yang kita tidak perlukan ya. Oke.
Selanjutnya kita perlu modifikasi di sini ya. Oh, di sini ada radius 2 mili. Kita klik fillet entities. Kita kasih ukuran R-nya 2. Kita klik saja di sini. Kita checklist. Kita bisa juga melakukan modifikasi di sini. Kita radius juga 2 mili. Dan di sini juga kita kasih radius saja. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat geometri untuk lubang insert. Kita lakukan offset terlebih dahulu, ya. Offset lagi X from offset dengan jarak 0,5. Kita klik ke sini, kita klik ke sini, kita checklist. Oke. Selanjutnya kita lakukan trim to point, trim, tapi klik trim to point, klik ujung garis ini ke sini, tarik ke sini, klik, kemudian kita klik lagi, lalu kita checklist, lalu kita trim, divide or delete, sini. Selanjutnya kita akan membuat sebuah lingkaran gunakan perintah create circle edge point, ya. Create circle edge point, gunakan yang dua titik atau 2 point. Kemudian kita klik tangen, ya. Klik tangen agar nanti pada saat kita memilih lingkaran itu akan bersinggungan dengan garis yang kita tuju. Klik, lalu kita klik garis yang kita maksud adalah garis yang ini dan garis yang ini. Kemudian masukkan ukuran diameternya 9.525, kemudian kita enter. Lalu kita checklist. Selanjutnya kita buat garis create line endpoint, ya. Nah, ini masih posisi tangannya di select, ya. Klik saja di sini, kira-kira di sini. Lalu kita klik di mana aja, boleh di sini. Lalu kita kasih ukurannya 55. Enter. Oke. Selanjutnya di sini juga kita klik. Kita klik di sini. Ya, harus tegak lurus, ya, yang ini, ya. Lalu kita lakukan trim to point ke sini dan garis ini ke sini. Selanjutnya kita lakukan trim, divide or delete untuk garis yang ini. Oke, selanjutnya kita buat create point position di sini pada titik pusat lingkaran, ya. Perhatikan ketika kita mendekati titik pusat lingkaran akan tampak sebuah lingkaran pada pointer, ya. Putih, klik. Nah. Kemudian checklist. Nah, kita sudah mendapatkan satu titik poin, maka lingkaran ini bisa kita hapus. Kita klik dan kita delete. Kita klik lingkaran yang ini, kita delete. Oke, untuk gambar geometrinya, nah tinggal ditambah ini. Kita buat lingkaran lagi di sini dengan diameter 5 atau radius 2,5. Oke. Untuk geometri 2D konturnya sudah jadi. Selanjutnya adalah kita save 2D kontur ini pada level 1 dengan menuliskan name pada kolom name ini 2D kontur. Kemudian kita save. Lalu kita klik lagi di sini. Kita buat level 2 dengan nama 3D kontur. Oke.
dan kita memilih posisi di level 2 ya. Kita klik. Penggunaan level ini adalah untuk membedakan ya antara 3D kontur dengan 2D kontur ya. Misalnya kita akan menyembunyikan 2D kontur. Nah, kita klik visible-nya aja, maka dia hilang. Sebenarnya bukan hilang, tapi dia disembunyikan sementara. Kalau kita mau tampilkan lagi, kita klik visible. Ini berfungsi nanti ketika kita akan melakukan editing pada 3D solid-nya, tidak terganggu oleh kontur 2D-nya. Khawatir nanti pada saat edit solid kontur 2D konturnya terhapus. Oke, kita kembali memilih level 2 ya, berarti kita bekerja di level 2. Kemudian kita checklist ya. Kita akan melakukan pembuatan 3D solid yang pertama dengan melakukan perintah extrude solid. Kita klik ya. Kemudian kita pilih chain ya. Kemudian kita select ya, akan tampak warna hijau ya. 1 ya. Ini artinya kontur yang ini sudah terpilih ya. Yang ini nih. Kalau kita lihat dari atas, kontur yang ini terpilih sampai sini. Dan kita checklist. Nah, ini arah panahnya ke atas, kita klik aja garisnya. Maka dia arah panahnya jadi ke bawah. Kemudian kita create body dengan jarak 12 mili. Nah, ini jadi ya. Ini saya ganti dulu warnanya, jangan kuning, mungkin bisa saya ganti dengan, saya ulang, saya ganti untuk S. Untuk warnanya saya ganti jadi warna biru misalnya. Ya, kita coba lagi. Jadi warna biru biar membedakan antara 2D kontur dengan 3D konturnya. Selanjutnya kita lakukan lagi extrude dengan memilih kontur yang ini. Ini akan terpilih berarti dari sini ke sini ke sini sampai sini ya. Kemudian kita checklist, arahnya kita ke bawahkan. Lalu kita pilih bukan create body tapi cut body. Cut body. Bentar. Oke. Cut body maksudnya adalah kita akan melakukan pemotongan pada 3D solid yang sudah jadi ini dengan 3D solid yang terbentuk dari kontur yang kita pilih sekarang ini dengan jarak 4 mili. Nah, ini jadi kan kepotong ya. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan chamfer karena pada gambar di sini lubang insert ini ada kemiringan mengikuti bentuk insert yang besar sudutnya 7 derajat ya. Jadi nggak lurus ya, nggak tegak lurus tapi dia ada chamfer sedikit ya, kemiringan. Oke, caranya adalah dengan
memilih di sini solid distance and chamfer angle. Solid distance and angle chamfer, ya. Kita pilih solid, bukan, salah. Kita ulangi. Kita pilih garis. Jadi kita memilih sudut ini, garis yang ada pas di sudut ini. Nah, ini. Sampai dia terpilih berwarna putih, lalu ada huruf E di sini. Oke. Face yang terpilih ini sudah benar, ya. Lalu kita checklist, kemudian kita enter. Masukkan nilai sudutnya 7 derajat dengan jarak 4. Lalu kita checklist. Nah, dia akan miring seperti ini. Kemudian untuk yang satu lagi di sini. Nah, ini sampai muncul huruf E seperti ini. Nah, face-nya sudah benar. Ya, kalau misalnya nanti ternyata face-nya yang terpilih ini, kita tinggal klik aja other face, ya. Nah, ini berarti ini udah benar, baru kita checklist. Enter. Nah, distance dan angle-nya sama, kita checklist. Langkah selanjutnya adalah kita akan lakukan extrude lagi pada lingkaran yang ini. Ya. Oke. Cut body, jaraknya 4. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan fillet, ya, fillet dengan radius 5, ya, pada sudut ini. Oh, bukan fillet ini, salah. Kita gunakan fillet yang solid, ya, fillet solid. Oke, ini garis yang ini dan garis yang ini. Enter. Radiusnya 5. Oke. Ya, sekarang gambar 3D solidnya sudah jadi, ya. Sudah jadi. Oke. Untuk lubang baut di sini ini tidak perlu dibuat pada gambar 3D solid karena nanti kita akan buatnya di program untuk eksekusi di mesin. Nah, kalau kita lihat pada menu level manager. Nah, ini kita berada sekarang di level 2 atau di 3D contour. Nah, terdapat satu entities, berarti ada satu objek atau satu geometri. Sedangkan pada level 1, 2D contour ada 16 entity. Nah, kalau kita klik visible, garis 2D contournya akan hilang atau tersembunyi. Nah, seandainya kita berada di posisi level 1, ya, kemudian kita klik visible di level 2, maka gambar 3D-nya yang hilang, ya. Oke. Nah, setelah sudah jadi gambar 3D solid, 2D kontur dan 3D konturnya, nah kita baru bisa mulai membuat toolpath, ya, atau proses machiningnya. Untuk membuat toolpath, yang pertama kita lakukan adalah memilih mesin type di sini. Mesin type mill. Nah, jangan pilih default. Kalau ternyata pada layar pada menu mill ini hanya ada default, kita harus memunculkan mill 3 axis ini kita pilih manage list, ya. Nah, di sini tinggal pilih nih. Misalnya kita mau milih mill 4 aksis, ya. Tinggal add aja, ya. Maka dia akan pindah ke kanan, kemudian kita checklist, maka dia akan muncul di sini. Yang tadi kita pilih. Ya. Karena mesin kita adalah 3 aksis, kita pilih saja yang atas ini. Mill 3 aksis. Oke, selanjutnya adalah kita klik properties untuk melakukan setting material, ukuran materialnya. Ukuran material yang kita gunakan nanti lebarnya itu 18, panjangnya 104 kurang lebih, tingginya itu juga 18.
titik nolnya ada di sini ya. Nah ini. Oke, selanjutnya karena antara raw material dengan desain ini terlalu mepet ya, terlalu mepet dengan sisi ini ya, maka perlu kita geser geometrinya 1 mili ke bawah, 1 mili ke kanan, atau bisa 2 mili juga bisa ya. Coba kita geser 2 mili, kita blok, kemudian kita pilih X from translate, kita geser 2, move ya, kita pilih move, Y nya min 2. Oh, terlalu mepet untuk Y nya, kita kasih 1 aja atau 1,5 coba. Oke, kemudian kita checklist. Nah, ini sudah masuk ya, jadi desainnya harus berada di dalam raw material. Langkah selanjutnya baru kita akan memulai membuat toolpath. Kita akan coba memulai dengan membuat toolpath kontur ya. New toolpath, pilih kontur ya. Nah, ini boleh kita abaikan, boleh juga kita kasih nama, misalnya kontur underscore ISO yang kita gunakan 4 mili and mil misalnya, flat and mil, flat 4 mili ya. Dengan kedalaman misalnya 12 mili misalnya. 12 mili. Jadi ini untuk kode yang kita tentukan sendiri agar kita mudah mengingat bahwa kontur ini digunakan untuk pemakanan sampai kedalaman 12 mili dengan menggunakan Nmil 4 mili. Kemudian kita pilih kontur ya. Nah, ini karena di sini ada gambar 3D-nya, biar tidak mengganggu, kita bisa sembunyikan dulu. Ya, berarti kita bekerja di level 1 ya. Ini disembunyikan saja. Oke, kemudian kita pilih ini di sini. Oke, kemudian kita checklist. Lalu untuk tools, select library tool, kita pilih flat and mill dengan equal 4. Ya. Kita klik. Nah, misalnya ini dijadikan tool number 2. Nah, ini kosongkan. Oke. Untuk menentukan spindle speed, ya, spindle speed ini adalah kecepatan putar pisau. Itu menentukan kemampuan potong pisau terhadap material yang dikerjakan. Feed rate adalah kecepatan pemakanan, juga tergantung sekali dengan kemampuan pemakanan pisau ya, dan ketebalan penyayatan atau depth cut. Nah, cara menentukan spindle speed-nya gimana gitu kan? Nah, biasanya kita berpatokan pada cutting speed. Misalnya yang kita akan proses adalah baja dengan cutting speed 40. Maka spindle speed yang disarankan adalah 3000 rpm dengan feed rate 318 mm per menit. Nah, biasanya untuk amannya bisa menggunakan FPT feet. FPT ini artinya feet per tooth.
pemakanan per giginya 0,05. Nah, bitrate maksimalnya 638. Ini biasanya digunakan untuk bahan HSS. Ya, kalau pisaunya HSS. Tapi kalau kita menggunakan pisaunya carbide, CS-nya ini bisa jadi 80. Dua kalinya ya. Kurang lebih sekian. Oke, kemudian untuk cutting parameter abaikan saja. Depth cut. Nah, depth cut tebalnya penyayatan ya. Sekali menyayat itu berapa mili ya. Pisau ini akan menyayat sampai kedalaman 12, tapi nggak bisa langsung 12 mili sekali makan. Harus dibagi. Nah, untuk baja itu bisa maksimal 1 mili sekali menyayat. Untuk finish cut-nya untuk bagian bawah tidak perlu kita lakukan ya, cukup keep tool down aja. Kemudian lane in out. Nah, ini lane in out nih untuk jalur masuk dan jalur keluarnya pahat nanti akan tampaknya pada simulasi. Brick truck ini penambahan pemakanan lebih ya ke bawah ya. Kita abaikan. Multipace. Nah, ini multipace hampir sama dengan depth cut. Jadi pemakanan secara bertahap ke samping ya. Kalau tadi depth cut pemakanan bertahap secara vertikal ya. Atau searah pada sumbu jet. Tapi kalau multipace ini pemakanan ke samping. Nah, jumlah pemakanannya berapa? Nanti aja kita coba. Nah, untuk spasi itu pergeseran pisaunya itu maksimal 75% dari diameter pisau. Diameter pisau kita atau tools kita itu diameter tool kita itu 4 mili, maka maksimal kurang lebih 3 mili ya. Tapi kita kasih saja 2 mili ya supaya lebih aman. Number finishnya kita kasih 1 ya. Jadi kita sisakan untuk pemakanan dindingnya, sisakan untuk finishing supaya hasilnya lebih halus. Nah, dengan maksimal spasinya 2. Oke, kemudian tab ini biarkan. Linking. Nah, linking ini kita kasih absolute aja, gampangnya kita kasih absolute. Nah, ini retract-nya 10, fit plan-nya 5. Nah, fit plan itu adalah posisi pisau sebelum dia menyentuh benda kerja ya, masih di atas permukaan benda. Nah, sebesar 5 mili. Dengan retract adalah posisi kembali pisau ketika dia sudah menyayat. Dia naik ke atas sejauh 10 mili misalnya. Nah, untuk top of stock, pemakanan akan dimulai dari Z0 atau permukaan benda sampai kedalaman 12. Ditulisnya min 12 karena absolut ya. Z-nya min 12. Jangan lupa coolant kita kasih on, after. Oke. Nah, ini lane in out-nya nih. Jadi kalau kita lakukan simulasi ini, nah ini alur masuknya berbentuk radius ya, keluarnya juga berbentuk radius. Nah, kalau kita lakukan verify selected operation simulasi, nah ada bagian yang belum termakan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah kita harus melakukan setting parameter pada bagian multipace ya. Kita tambahin misalnya 2. Apakah sudah kena semua? Ya, coba aja. Nah, bagian ini udah kena, tapi yang ini belum. Berarti kita perlu
nambah lagi. Kita kasih 3. Oke, coba kita simulasi. Nyata masih belum. Ya. Kita ganti lagi misalnya di sini 4. Tapi spasinya 1,8 misalnya. Oke, habis ya. Oke. Nah, kita sudah membuat proses makanan di kontur pertama ya. Kita bisa sembunyikan, ini adalah yang biru-biru ini adalah garis-garis gerakan semua pisau. Kita bisa sembunyikan dengan mengklik toggle display on selected operation. Oke. Jangan lupa kita save dulu. Save. Kita kasih misalnya ujian praktek luprak. Tanggal, misalnya tanggal 31 misalnya. 06 05 2004.